Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita memasuki hadis yang ke-122. Masih pada bab fi bayani kathrati turuqil khair. Penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, as-sadisu, hadis yang ke-6 pada bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, setiap ruas-ruas tulang dari manusia alaihi sadaqah, maka ada sadaqah di dalamnya. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, yaitu setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Jadi ada hak sedekah yang harus kita tunaikan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, wabil khusus sulama, ruas-ruas tulang. Ta'dilu bainal itsnaini sedekah. Nah, di antara bentuk sedekahnya adalah ta'dilu, engkau berlaku adil, bainal itsnaini, di antara dua orang yang sedang berselisih, atau antara dua orang yang sedang bersengketa, atau bisa jadi ada dua orang yang meminta konsultasi pendapat tentang perbedaan pendapat di antara mereka. Lalu engkau berbuat adil kepada mereka berdua, menyelesaikan masalah mereka berdua, maka itu adalah sedekah, salah satu bentuk sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, dan engkau membantu seseorang terkait urusan kendaraannya, tunggangannya kalau zaman dulu ya. Dabbah itu binatang yang berkaki 4, jadi bisa kuda, bisa keledai, bisa unta dan lain-lain. Kalau sekarang ya kendaraan yang biasa dipakai ya mobil, motor dan lain-lain. Jadi kita bantu orang dalam menaiki kendaraannya. Fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Bisa dengan membantu menaikkannya ke kendaraannya atau ke tunggangannya. Kalau dia mengalami kesulitan, mungkin karena sakit atau masih kecil, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau kamu angkat untuknya mata'ahu, barang-barangnya ke atas kendaraannya. Nah, itu adalah juga sedekah, bentuk sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, dan kata-kata yang baik juga merupakan sedekah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah, dan dengan setiap langkah yang engkau ayunkan berjalan menuju
tempat salat, dalam hal ini adalah masjid, untuk melaksanakan salat berjamaah, itu juga sedekah. Jadi setiap langkahnya dihitung sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan juga adalah sedekah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masih mirip atau banyak irisannya, kesamaannya dengan hadis-hadis yang lalu yang telah kita bahas. Namun kalau hadis-hadis yang lalu di level sahabat Rasul yang meriwayatkannya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, nah di dalam hadis ini yang meriwayatkannya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi seolah-olah Al-Imam An-Nawawi ingin memberitahukan kepada kita bahwa riwayat hadis tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan itu tidak hanya berasal dari riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi juga melalui jalur sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi masih melanjutkan, wa rawahu Muslimun aidan, dan telah diriwayatkan juga hadis yang seperti ini oleh Al-Imam Muslim. Kalau tadi Bukhari dan Muslim, ya, muttafaqun alaih. Kalau ini riwayat dari Imam Muslim saja. Min riwayati Aisyah radhiyallahu anha qalat, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa thalathimi'ati mafsilin. Sesungguhnya setiap orang, setiap manusia telah diciptakan dari keturunan Adam ini memiliki 360 sendi. Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wastaghfarallaha wa azala hajaran an tariqin nasi aw syaukatan aw azman an tariqin nasi aw amara bima'rufin aw naha an munkarin adada sittina wa thalathi mi'atin fa innahu yumsi yawma idhin wa qad zahzaha nafsahu 'anin nar. Dengan diciptakannya manusia terdapat 360 sendi, lalu kata Rasul, maka barang siapa yang bertakbir mengagungkan Allah, kabbarallah, artinya membaca Allahu Akbar, wa hamidallah, dan memuji Allah, artinya membaca alhamdulillah, wa hallalallah, dan bertahlil mentauhidkan Allah, yaitu membaca la ilaha illallah, wasabbahallah, dan menyucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, yaitu dengan membaca subhanallah, wastaghfarallah, dan mohon ampun kepada Allah dengan membaca astaghfirullah, wa azala hajaran, dan menyingkirkan batu, an tariqin nas, dari jalan yang dilalui oleh orang-orang, au syaukatan, atau menyingkirkan duri, au azman, atau tulang yang bisa menyakiti orang yang melalui jalan itu, an tariqin nas, membersihkan jalan yang dilalui oleh orang-orang dari segala macam gangguan. Au amara bima'rufin, atau dia melakukan amar ma'ruf, menyuruh berbuat baik. Au naha an munkarin, atau melarang dari kemungkaran. Adadas sittina wa thalathimi'atin, dia melakukan itu semua. Ya, wabil khusus tentu saja yang bisa dihitung dengan angka 360 ini
adalah zikir-zikir tadi ya, tasbih, tahlil, takbir dan seterusnya. Berzikir dengan bilangan sejumlah 360 di hari itu sejak dia bangun di pagi hari, maka kata Rasul fa innahu yumsi yauma idzin, maka sesungguhnya dia akan melalui sore harinya wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar, dalam keadaan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Dan di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung, telah sukses. Oleh karena itu, ini satu peluang dan nikmat yang besar jika kita bisa mengisi hari kita dengan hal-hal positif seperti ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lihat bayanu mufradatil hadis, penjelasan beberapa kosakata yang ada di dalam hadis tadi. Yang pertama, ta'dilu. Kata ta'dil maknanya adalah tafsilu bainahuma, memisahkan atau menuntaskan urusan dua orang yang berbeda pendapat atau berselisih, wa tahkumu bil adl, dan memutuskan dengan adil. Tentu saja yang paling utama adalah pekerjaan mereka yang berada di pengadilan, para hakim, para saksi, jaksa dan seterusnya, orang-orang yang secara resmi ditugaskan oleh negara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan besar, permasalahan-permasalahan masyarakat, lalu mereka melakukannya dengan adil, maka ini adalah satu pintu kebaikan yang besar yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Namun sebaliknya, kalau mereka kemudian tidak berlaku adil, berlaku zalim, berat sebelah karena faktor kedekatan dengan salah satu pihak ya, atau sogokan dan seterusnya, maka tentu saja ini sebuah kezaliman yang juga akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di dunia luput dari kamera, luput dari bukti-bukti, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Para malaikat juga mencatat. Tetapi di samping para petugas yang memang secara resmi tugas mereka menyelesaikan perselisihan di pengadilan, juga bisa jadi untuk kasus-kasus yang di luar pengadilan. Mungkin untuk orang tua ketika dua orang anaknya berselisih, juga diuji apakah dia bisa menyelesaikannya dengan baik dan dengan adil. Atau ketua RT misalnya, ada tetangganya yang berbeda pendapat, diminta untuk menyelesaikan, maka dia juga harus berlaku adil. Nah, tentu saja dari hadis tadi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ta'dilu bainal itsnaini shadaqah, kamu bersikap adil di antara dua orang yang berselisih itu adalah sedekah, maka pada umumnya sedekah itu sunnah ya. Tetapi kalau sudah kasus itu diserahkan kepadanya, maka dia wajib berlaku adil. Wajib berlaku adil. Maka sedekahnya ketika berlaku adil ini menjadi sedekah yang luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang wajib nilainya lebih tinggi daripada yang sunnah. Sebagaimana juga syukur dengan nikmat sulama, ruas-ruas tulang, terutama tulang-tulang telapak tangan, telapak kaki, ini syukurnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Syukur yang wajib adalah dengan melaksanakan semua kewajiban dengan tulang-tulang kita itu, melaksanakan sholat 5 waktu, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang wajib hari itu kita kerjakan terkait dengan pemenuhan janji,
memenuhi keperluan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita, memberi nafkah, itu wajib. Maka itulah minimal syukur yang harus kita tunaikan di hari itu. Yang kedua adalah syukur yang sunnah, yaitu syukur dengan melaksanakan hal-hal yang sunnah. Nah, syukur yang sunnah ini atas nikmat kesehatan bisa diwakili dengan sholat duha, seperti yang sudah kita bahas pada hadis sebelumnya. Kita lanjutkan, mata'ahu. Kata mata'ahu di sini maknanya adalah ma yuntafa'u bihi min ta'amin wa libasin wa nahwihima. Segala yang bermanfaat, baik berupa makanan, pakaian, dan lain-lain. Ya, intinya adalah barang-barang bawaan, keperluan orang yang dia bawa di kendaraannya, maka kalau kita bantu membawakannya, menaikkan ke kendaraannya, itu adalah sedekah. Kemudian ada kata al-kalimatu thayyibah, kata-kata yang baik, yaitu ma tasurrus sami'a, kata-kata yang membuat pendengarnya menjadi bahagia, menjadi senang. Wa tu'alliful qulub, dan merekatkan hati, membuat suasana menjadi akrab. Nah, ini adalah kalimah thayyibah yang kalau kita lakukan, kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita, ini merupakan sedekah yang luar biasa. Kemudian ada kata zahzaha, maknanya adalah nahaha, zahzaha anin nar, maknanya nahaha wa ba'adaha, menyingkirkan atau menjauhkan neraka darinya. Fawaidul hadis, faedah hadis ini bil idhafati lima sabaq, tentu saja di samping faedah-faedah yang sudah kita sebutkan terkait dengan hadis-hadis sebelumnya yang punya irisan dengan hadis ini. Jadi faedah hadis-hadis yang lalu bisa masuk kepada faedah hadis ini karena banyak kemiripannya. Nah, selain itu, tambahannya adalah faedahnya al-hathu 'alal islahi bainan nasi bil adli. Hadis ini mendorong kita untuk melakukan islah, perbaikan atau mendamaikan di antara masyarakat. Bil adli, dengan keadilan. Wa muamalatihim bil akhlaqil karimah, dan juga bagaimana kita bermuamalah, bergaul, berinteraksi dengan sekeliling kita dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, fadlul muhafazati ala salatil jama'ati fil masjid. Hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan menjaga salat berjamaah di masjid, wabil khusus kepada kaum muslimin, kaum laki-laki. Ini sangat dianjurkan untuk menjaga salat berjamaah di masjid, karena di dalam hadis ini Rasul mengatakan setiap langkah yang dia ayunkan menuju masjid untuk salat berjamaah itu adalah sedekah. Faedah yang berikutnya, anna hadhil a'mal laha minal ajri was thawabi ma yusawi ajras sadaqati liman ajaza anha. Bahwa amal-amal yang tadi disebutkan itu punya nilai pahala dan balasan di sisi Allah yang sama, sepadan dengan sedekah dalam pengertian memberi bantuan berupa harta. Tentu saja liman ajaza anha, bagi yang tidak bisa bersedekah dengan harta karena tidak punya harta atau tidak punya kelebihan harta, hanya cukup untuk diri dan keluarganya, tidak bisa berbagi kepada orang lain, maka jangan khawatir karena perbuatan-perbuatan tadi nilainya sama dengan sedekah harta. Bagi yang tidak sanggup, wa mithluha liman jama'a bainaha wa huwa qadirun 'alaiha. Juga bagi yang sanggup, ya, bagi yang bisa bersedekah dengan hartanya karena dia Allah berikan rezeki yang lebih, tidak harus kaya. Mungkin pada hari itu dia berlebih, kita bersedekah dengan harta kita, dan pada saat yang sama kita juga melakukan hal-hal tadi, zikir, ya, tasbih, tahlil, tahmid,
maka nilai tasbih, tahlil, dan tahmidnya itu sama dengan nilai sedekah kita yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan itu. Jadi kalau kita jamaah menggabungkan antara bersedekah dengan harta dengan perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi itu, maka perbuatan yang tadi itu nilainya sama dengan sedekah. Tapi kalau ada orang bisa bersedekah dengan harta, tapi dia hanya zikir saja, tidak sedekah harta, maka zikirnya lebih kecil nilainya daripada sedekah harta. Jadi nilainya sama kalau orang itu tidak sanggup atau tidak bisa sedekah dengan harta, atau bisa sedekah dengan harta dan dia melakukannya plus zikir, maka zikirnya itu nilainya sama. Sebab kalau dia hanya memilih zikir saja, padahal dia punya kelebihan harta dan ada orang yang membutuhkan bantuan hartanya, tapi dia tidak membantu, hanya zikir saja, maka dia meninggalkan yang afdal. Artinya tidak sama derajatnya atau tidak sama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syukurnya orang kaya itu yang afdal adalah dengan hartanya. Syukurnya orang berilmu ya dengan ilmunya. Yang berikutnya at-taqarrubu ilallahi ta'ala bi anwa'it ta'ati wa mukhtalafil mabarrati ma'a syukri ala ni'amih. Hadis ini menunjukkan bahwa taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala itu bisa kita lakukan dengan anwa'it ta'at, berbagai jenis ketaatan, wa mukhtalafil mabarrat, dan beragam kebaikan, ma'a syukri ala ni'ami, tentu saja disertai di dalam hati kita wabil khusus mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, merasakan betapa besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lihat hadis ke-123, masih pada bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Atau urutannya adalah urutan hadis yang ketujuh, as-sabi'u, hadis ketujuh jika dihitung dari awal bab. Anhu, darinya, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Siapa yang berangkat menuju masjid atau pulang, baik berangkatnya maupun pulangnya, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan, maka Allah telah menyiapkan untuknya di surga nuzulan. Nuzulan ini hidangan. Kullama ghada aw raha, setiap kali dia berangkat dan pulang atau pulang. Jadi pulang pergi, setiap berangkat Allah siapkan. Nanti pulangnya disiapkan lagi. Setiap kali ke masjid itu minimal 2 kali berarti disiapkan. Kalau minimal misalnya seorang muslim pergi ke masjid untuk sholat 5 waktu, berarti 5 kali, maka hari itu dia 10 kali mendapat hidangan yang Allah siapkan di surga. Tabungannya yang luar biasa. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Lalu beliau menambahkan penjelasan an-nuzul, yang dimaksud dengan nuzul adalah al-qut. Yang pertama al-qut. Qut itu makanan pokok, makanan yang mengenyangkan. War-rizqu, dan juga rizki. Wa ma yuhayya'u lidhaif, dan yang biasa disiapkan untuk tamu yang dihormati. Nah, itu yang dimaksud dengan nuzul. Jadi kalau kita kedatangan tamu yang dihormati, segala yang kita siapkan untuk tamu yang kita hormati itu, itulah nuzul. Bayanu mufradatil hadis, penjelasan tentang beberapa kosakata di dalam hadis ini. Yang pertama ghada.
Kata ghada ini minal ghadwi, dari masdarnya adalah al-ghadwu, wa huwa sayru awwalan nahar. Asalnya maknanya adalah perjalanan di awal hari, di awal siang, di pagi-pagi hari, betul. Wal muradu huna, tapi yang dimaksud dengan ghada di dalam hadis ini adalah adz-dzahabu mutlaqan, pergi kapan saja, keberangkatan. Kemudian kata roha asalnya adalah minar rawah, dari kata rawah. Makna rawah adalah wa huwa sayru akhiran nahar, berjalan di akhir siang atau di sore hari, ya, menjelang matahari terbenam. Itu disebut roha. Kalau ghoda di pagi hari. Tapi yang dimaksud dengan roha di dalam hadis ini wal muradu huna al-iyabu mutlaqan, perjalanan pulang mutlak kapan saja. Jadi artinya berangkat ke masjid dan pulang dari masjid, itulah ghoda wa roha. Al-qut, qut adalah ma yu'kalu li hifdhin nasi minal halak. Oleh Imam Nawawi kan disebutkan nuzul maknanya adalah al-qut. Nah, al-qut sendiri maknanya adalah ma yu'kalu li hifdhin nas, yang dimakan untuk menjaga diri kita minal halak, dari kematian. Maksudnya adalah makanan pokok. Warizqu ma yuntafa'u bih, sedangkan rizki itu segala yang bermanfaat secara umum. Faedah hadis ini satu saja, yaitu fadlu dhahabi ilal masjidi wal hathi ala al muhafadhati ala salatil jama'ati fih. Keutamaan pergi ke masjid, memakmurkan masjid, dan anjuran untuk menjaga sholat berjamaah di masjid. Langsung saja kita lanjutkan ke hadis yang ke-124. Masih pada bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Masih dari hadis Abu Hurairah. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya semua hadisnya diriwayatkan di level sahabat oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Tetapi pada pertemuan ini mulai dari hadis 122, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis-hadis tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Anhu, darinya, yaitu dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha, janganlah seorang tetangga, ibu rumah tangga, meremehkan hadiah yang akan dia berikan kepada tetangganya, kepada ibu rumah tangga yang menjadi tetangganya. Walau firsina syatin, meskipun hadiah itu hanya sekedar firsina syatin, kaki kambing, maksudnya adalah tulang yang dagingnya sedikit. Jangan malu memberikan kepada tetangga kamu meskipun hanya sekedar, ya kalau di lingkungan Rasul saat itu yang sederhana itu diantaranya adalah firsina syatin, masakan berupa kaki kambing yang dagingnya sedikit. Nah, tentu saja di kita atau untuk konteks kita bisa dikiaskan, bisa dianalogikan kepada yang lain. Jadi yang mungkin dianggap remeh di Jakarta apa, di Bandung apa, mungkin beda-beda. Artinya adalah apapun yang mungkin dianggap biasa-biasa saja, itu adalah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi. Oleh karena itu jangan meremehkan. Nah, di sini ada salah seorang ahli bahasa namanya Al-Jauhari, dikutip pendapatnya oleh Al-Imam An-Nawawi. Qala Al-Jauhari berkata, al-firsinu minal ba'ir kal hafiri minad dabbah. Qala wa rubbama istu'ira fisyati. Sebetulnya kata firsin di dalam penggunaannya asalnya itu
digunakan untuk unta, jadi kaki unta itu ya. Tetapi di dalam hadis ini disebutkan firsina syatin, kaki bagian bawah kambing. Nah ini ustu'ira fisyah, penggunaan kata firsin untuk kambing ini isti'arah, dipinjamkan, yang asalnya adalah untuk kaki unta. Bayan mufradatil hadis, ini ada penjelasan tentang bahasa sedikit bagi yang pernah belajar bahasa Arab, mungkin ini ada sedikit manfaatnya, tidak apa-apa. Yang lain mungkin bisa mendengar, bisa jadi mengenal sedikit-sedikit. Rasul mengatakan ya nisa al muslimat. Dalam tinjauan nahwu, ungkapan ya nisa al muslimati ini istilahnya adalah min idhafatil mausufi ila sifah awil a'ammi ila al akhas. Bentuk ungkapannya adalah mudhaf ilaih. Nisanya adalah mudhaf, muslimatnya mudhaf ilaih. Nah, jadi dalam hal ini kata sifat yaitu muslimat dan yang disifati yaitu nisa. Nisa ini yang diberi kata sifat. Nah, kata sifatnya adalah muslimat. Tapi dalam hal ini kata nisa disandarkan kepada sifatnya. Gitu ya. Nisa al-muslimati, atau disandarkan nisa yang lebih umum, wahai perempuan-perempuan, ini kan lebih umum ya, kepada sifatnya yang lebih khusus yaitu muslimat, perempuan-perempuan muslimah. Jadi muslimah ini lebih khusus. Nah, dalam ilmu nahwu sebetulnya ungkapan ini ada sedikit kejanggalan. Oleh karena itu para ahli bahasa, ahli nahwu berbeda pendapat. Kalau kita belajar nahwu itu ada mazhab Basriyin dan Kufiyin. Orang-orang Basrah, ahli nahwu Basrah dan ahli nahwu Kufi atau Kufah. Nah, menurut mazhab Kufiyin, kata nisa al-muslimat ini tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dimahdzuf. Nisa al-muslimat boleh saja. Tapi menurut ulama nahwu Basriyin, ini ada sesuatu yang mahdzuf, yang dihapus. Takdirnya ya, yang harusnya adalah ya nisa al anfusil muslimat atau ya nisa al jamaatil muslimat. Jadi ada kata anfus atau kata jamaat yang asalnya diselipkan di situ. Jadi ini kajian secara bahasa bagi yang mungkin pernah belajar nahwu tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Selanjutnya di sini dikatakan la tahqiranna jaratun li jaratiha. Janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan sesuatu yang akan dia berikan kepada tetangga sebelahnya. Di sini ada dua sisi yang dilarang meremehkan. Yang pertama, la tahqirannal muhdiyatu walal muhdalaha. Jadi yang pertama adalah yang akan memberi jangan meremehkan, meskipun dia punya cuma tadi ya firsina syatin, tapi juga yang diberi jangan meremehkan juga. Ketika kita diberi hadiah apapun oleh tetangga kita, terimalah dengan baik, jangan meremehkan. Apaan sih begini aja dikasih saya, emang gak ada lain yang lebih bagus? Jangan. Sebab biasanya yang memberi itu menjadi gak enak perasaannya atau akhirnya tidak jadi memberi kalau dia pernah mengalami pengalaman ditolak atau dihina seperti itu. Jadi larangan Rasulullah SAW jangan meremehkan, pertama untuk yang akan memberi, begitu juga yang menerima, jangan meremehkan, terima dengan baik. Jadi intinya adalah terima apapun yang diberikan oleh orang lain kepada kita, apalagi tetangga, karena tetangga itu kan interaksinya hampir setiap hari ya. Kalau ada masalah dengan tetangga itu kehidupan masyarakat menjadi sangat terganggu. Jadi larangan la tahqironna, jangan meremehkan atau merendahkan ini berlaku pada dua pihak, yang memberi maupun yang diberi. Al-firsin azmun qalilul lahmi. Firsin itu adalah tulang yang dagingnya sedikit.
Wal aslu an yuqala lil ba'ir, pada dasarnya dia ungkapan untuk unta ya, kaki unta. Wa ma yushabihuhu fi syati yusamma dhilfan. Sebetulnya untuk kambing itu istilahnya dalam bahasa Arab adalah dhilf. Tapi dalam hadis ini Rasulullah SAW meminjam istilah untuk unta dipakai untuk kambing. Kemudian ad-dabbah. Dabbah ini dalam pengertian urf, penggunaan orang-orang Arab saat itu, wal muradu zawatul qawaimil arba', binatang yang berkaki 4, kal himari wal baghli, seperti keledai dan bighal atau baghal. Baghal ini peranakan kuda dengan keledai. Al hafiru minad dawab, kaki binatang berkaki 4 itu, kalau manusia itu ya qadam, kakinya itu. Faedah hadis ini, al-hathu 'alal ihda'i was-sadaqati bima tayassara mahma kana qalilan fa innahu khairun yanbaghi an yuhmada fa'iluhu wa yushkar. Hadis ini mendorong kita untuk memberi hadiah atau bersedekah dengan yang mudah yang kita miliki, apapun. Enggak sulit Islam itu. Kalau ingin berbagi kebaikan apa saja. Kalau memang kita sanggupnya itu, ya itu nggak apa-apa. Mahma kana qalilan, meskipun sedikit, jangan kita remehkan. Fa innahu khairun yanbaghi an yuhmada fa'iluhu wa yushkar. Karena itu adalah bentuk kebaikan yang pelakunya layak untuk dipuji dan diucapkan terima kasih, diberikan penghargaan. Nah, ini tentu saja anjuran untuk yang menerima. Jadi apapun yang diberikan kepada kita, kita harus mengapresiasi si pemberi. Qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi berkata fi syarhi sahih Muslim, dalam syarah sahih Muslim, dalam kitab beliau yang lain, ma'nahu la tamtani' jaratun minas sadaqati wal hadiyati li jaratiha. Janganlah tetangga perempuan itu, ibu rumah tangga, batal untuk bersedekah atau memberi hadiah kepada tetangga sebelahnya, listiqlaliha, karena menganggap wah kecil, saya malu, wahtiqariha, yang menganggap nggak ada apa-apanya ini. Tapi al-mawjudu indaha, itulah yang memang yang ada pada dirinya, ya hanya itu, ya nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu tetangganya juga jangan meremehkan ya kalau mendapatkan hadiah itu. Bal tajudu bima tayassara wa in kana qalilan. Jadi tetap dia hendaklah bersemangat memberikan yang mudah memang yang ada itu meskipun sedikit. Kafir sini syatin, ya seperti tulang kaki bagian bawah itu yang dagingnya sedikit. Wa huwa khairun minal adam, tentu saja itu lebih baik dari tidak sama sekali. Yang terakhir, hadis yang ke-125 atau hadis yang ke-9 pada bab ini. At-tasi'u, hadis yang ke-9, anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu terdiri dari 70-an atau 60-an cabang, 70-an atau 60-an bagian. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Tentu saja disertai dengan keyakinan tentang la ilaha illallah itu, dan keyakinan itu ada berdasarkan ilmu. Artinya orang kafir kalau mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak yakin dengan tauhid, yang percuma. Tapi kalau itu diucapkan oleh seorang mukmin, maka itulah yang afdal. Kenapa? Karena setiap mukmin sudah yakin ya, dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal yang paling afdal, yang mencakup nilai iman yang paling tinggi, itu adalah ucapan la ilaha illallah.
Wa adnaha, di antara yang paling rendah nilainya, imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kecil dibanding dengan la ilaha illallah tentu saja. Kenapa? Karena seluruh amal kalau tidak dilandasi dengan iman kepada la ilaha illallah, ya percuma. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga ketika kita sudah beriman kepada Allah, maka amal yang kecil pun menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Kenapa? Karena sekecil apapun satu amal, kalau kita lakukan dengan ikhlas, bisa jadi itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu cabang keimanan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan sedikit penjelasan, al-bid'u. Kata al-bid'u itu maknanya min thalathatin ila tis'ah, dari 3 sampai 9. Bikasril ba, jadi bid'u, ba-nya kasrah. Wa qad tuftah, bisa juga ba-nya itu difathahkan, bad'u. Sedangkan asyu'bah maknanya adalah al-qit'ah, potongan atau bagian atau cabang. Nah, di sini dijelaskan sedikit tentang beberapa ungkapan dalam hadis ini. Di sini ada kata au, yaitu Rasul diriwayatkan di sini bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu 70 sekian, ya antara 73 sampai 79 bagian, atau 60 sekian bagian. Nah, kata au atau, ya, kata Imam Nawawi, syakkun minar rawi, ini perawinya ragu apakah Rasul menyebutkan 70-an atau 60-an. Para ulama hadis meneliti dari mana sumber keraguan itu, ditemukan wa huwa min tariqi Abi Dzarrin Al-Harawi, bukan Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Sumber syak itu dari jalur Abu Dzar Al-Harawi. Nah, para ulama sendiri berbeda pendapat tentang makna 70-an atau 60-an ini. Apakah maksudnya adalah bilangan yang memang tertentu itu, ya 70-an atau 60-an, atau maknanya adalah makna kiasan yang menunjukkan banyak, bukan bermaksud angka 70, tapi 70 itu maksudnya adalah betapa banyaknya cabang-cabang iman. Wal muradu bil adadi at-taktsiru wal mubalaghatu 'inda ba'dil ulama. Yang dimaksud dengan 70-an atau 60-an itu menurut sebagian ulama maksudnya adalah mubalaghah, at-taktsir wal mubalaghah, menunjukkan teramat banyak. Tetapi sebagian ulama hadis yang lain mengatakan itu adalah memang angkanya, angka 70-an itu. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa Al-Imam Ibnu Hibban menghitung berbagai kebaikan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, jenis-jenisnya, dan beliau sampai pada kesimpulan ada 79 kebaikan. Jadi menurut Ibnu Hibban memang 70-an itu dimaksudkan. Dan 70-an itu yang lebih meyakinkan daripada 60-an. Karena beliau sendiri menghitung. Tapi sekali lagi ini ada perbedaan pendapat para ulama. Qaulu la ilaha illallah, afdaluha, yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah, ay ma'a i'tiqadi madmuniha, dengan syarat kalau disertai dengan keyakinan tentang isi kandungannya. Sebab kalau sekedar ucapan lisan saja begitu, di dalam hati tidak yakin, ragu dengan la ilaha illallah, ya tidak bernilai. Kemudian al-haya, malu. Sini didefinisikan malu adalah sifatun taqumu fin nafsi, satu sifat yang ada di dalam jiwa,
di dalam diri kita, dalam hati, fatakuffaha an fi'li ma yu'abu. Lalu sifat itu membuat kita terhalang atau menahan diri dari melakukan sesuatu yang tercela, yang ada unsur aib, memalukan. Wa yundamu alaihi, yang bisa membuat kita menyesal. Ladal uqala, tentu saja bagi yang memiliki akal sehat. Jadi sifat malu itu tanda bahwa yang bersangkutan masih berakal sehat. Malu itu salah satu cabang iman. Dan tentu saja malu yang paling tinggi adalah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-syu'bah, kata Syu'bah sendiri, al-qit'atu wal ghusnu minasy-syajarah wa far'u kulli aslin. Syu'bah adalah qit'ah, potongan, atau ghusn minasy-syajarah, cabang pohon. Wa far'u kulli aslin, atau dia bisa bermakna cabang secara umum, ya, tidak hanya pohon. Faedah hadis ini yang pertama, annal imana maratibu, bahwa iman itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Hasba ahamiyatil amal alladhi yuthmiruhu wa yansha'u anhu, tergantung kepada urgensi amal yang muncul dari keimanan itu. Wa annal imana wal amala mutalaziman, bahwa antara iman dengan amal itu saling terkait, tidak dapat dipisahkan. La yanfakku ahaduhuma 'anil akhar wa la yughni anhu. Jadi iman memerlukan amal, amal juga memerlukan iman. Iman adalah dasar, amal adalah buahnya. Yang berikutnya, fadilatul haya'i. Hadis ini menunjukkan keutamaan sifat malu. Wal hath 'ala takhalluqi bihi. Hadis ini menganjurkan kita untuk berakhlak dengan akhlak malu. Li'annahu yahjizu sahibahu an kulli ma'siyatin. Karena sifat malu itu bisa membentengi pemiliknya dari kemaksiatan. Wa yahmiluhu 'ala imtithali kulli ta'ah. Dan juga membawanya untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari para peserta ngaji online kitab Riyadhus Shalihin, 4 buah hadis yang dapat kita baca dan kita bahas pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf dan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.